jadi kita tahu nih ukuran perusahaan tuh kita harus petakan. Karena tidak semua produk itu untuk semua perusahaan. Begitu juga dengan bisnis to customer. Tidak semua produk kita untuk semua usia. Tidak semua produk kita untuk semua jenis pendapatan. Jadi kalau pendapatan kita 4 juta atau 5 juta atau 10 juta sebulan, itu kita masih minumnya Aqua. Masih minumnya Aqua. Tapi kalau pendapatan Anda sudah 30 juta, itu kita minumnya Pristine, Bapak Ibu. Nggak mau minum Aqua, alergi, nggak masuk Aqua itu. Apalagi ketemu sama orang, gitu kan? Apalagi ketemu sama orang, bawanya itu Pristine atau nggak minuman Aqua yang ada O2-nya. Nah, jadi ketika Sombong datang, amat. jadi beda produk itu beda ini. Jadi oke, itu segmentasi Bapak Ibu. Itu segmentasi kalau kita bilang. Sehingga pada akhirnya kita cerdas itu mensegmented produk-produk kita. Oke. Nah, ini segmentasi ya. Jadi kita cerdas mensegmented produk-produk kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa jeli melihat produk-produk apa saja yang bisa kita tawarkan ke depan customer. Itu sederhananya ya. Jadi jadi kayak saya sering membantu teman-teman sales itu, saya sering bilang, produkmu apa? Produk saya ini, Pak. Oke, kira-kira yang bisa masuk industri apa saja? Oh, industri ini bisa bisnis to bisnis karena saya sering bantu bisnis to bisnis ya. Industri ini. Udah dapat list of customer belum? Belum dapat, Pak. Loh, kenapa belum dapat? Saya bilang, karena belum dikasih sama perusahaan, Pak. Dia bilang, "Loh, kamu ini sales kok minta dicariin gitu kan?" Saya bilang, "Kamu tahu Google nggak?" Sederhana. Tahu, Pak. Kamu browsing di sana. Kamu cari perusahaan ya dengan sektor industri ini. Nah, kamu enter deh, itu keluar semua kok. Kamu list itu perusahaan. Setelah kamu list, kamu bukain tuh satu-satu perusahaan. Itu seorang sales. Jadi kita tahu tuh bisnisnya apa, omsetnya berapa, perkembangannya bagaimana, sejarahnya bagaimana. Karena itu nanti juga akan berperan untuk acceptance kita ketika kita melakukan kunjungan. Oke, jadi itu segmentasi. Jadi segmentasi itu kalau banyak orang yang penting kita memetakan, bukan memetakan. Segmentasi itu memilih ya, memilih ya klien-klien mana yang akan kita masukin. Jadi memilih area klien yang akan kita masukin, bukan hanya memetakan. Tapi lebih masuk lagi kita udah memilih area klien. Kayak segmentasi saya akan memilih untuk industri manufaktur. Itu sederhananya. Nah, itu segmentasi ya. Nah, ketika segmentasi ini sudah terjadi, maka kita akan dapat nih ya, kita akan dapat yang namanya segmented client. Oke, saya akan lanjutkan. Kita akan dapat, nah setelah dari sini kita akan dapat nih kita akan dapat segmented client nih. Nah, segmented marketnya kita sudah dapat nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, contoh kayak gitu. Nah, dari 5 ini segmented market Bapak Ibu, bisa ini bisnis to bisnis sama, bisnis to customer sama. Cuma bedanya kalau bisnis to bisnis itu adalah kayak tadi ukuran perusahaan, jenis industri dan sebagainya. Nah, kalau bisnis to customer itu biasanya adalah usia, behavioral ya gitu ya, tingkat pendapatan, sebenarnya sama aja. Ini kita udah clustering. Nah, setelah kita dapat segmented marketnya ini ya, setelah itu yang kita lakukan ketika kita bicara tentang segmentasi itu adalah memilih dan menggrade-gradekan. Kita grading mereka. Jadi nggak selesai di segmented market, tapi kita lebih kepada kita grading setelah itu. Misalnya ini A, misalnya ini ada A, B, C, D, E gitu kan. A, B, C, D, E kita grading langsung. Sehingga kita tahu Bapak Ibu, mana yang akan kita prioritaskan. Grading itu A, B, C itu disesuaikan dari produk yang kita miliki. Sehingga ingat, objektif nomor 1 adalah acceptance-nya tinggi. Itu konsepnya. Ya, setelah kita dapat A, B, C, D, E gitu ya, kita dapat 5 segmented market, kemudian kita grading mereka. Jadi untuk kelompok A itu grade A, kelompok untuk grade B itu kelompok C sama E gitu ya. Grade C itu kelompok B sama D. Nah, ini contoh sederhana gitu. Nah, ketika kita punya waktu yang terbatas dan sudah kita segmentedkan berdasarkan acceptance-nya, maka kita akan bekerja melalui di kelompok A. Tuh kita kejar dulu. Ya. Makanya kalau bisa jangan sampai salah milih.
segmented market. Karena kalau salah milih, celaka kita. Makanya seorang sales harus cerdas, Bapak Ibu.